Kanaya membeli 2 titipan Nagara dengan kebingungan. Kenapa coba suaminya itu? Padahal kalau seumpama Kanaya betulan hamil, harusnya yang merasakan gejalanya juga dia. Ini bahkan Kanaya biasa-biasa saja. Tidak mual-mual di pagi hari, atau nafsu makannya berubah. Tunggu, Nagara mengalami itu sudah 2 hari. Sibuk memikirkan segala kemungkinan yang terjadi, membuat Kanaya buru-buru mengendarai mobil menuju ke rumah. Begitu sampai dia menghampiri Nagara yang kini sedang duduk di sofa ruang tengah. "Mas," ucap Kanaya. "Duduk sini, Nay," kata Nagara menepuk sofa di sebelahnya. Kanaya lantas mengikuti dan duduk di sana seraya meletakkan 2 titipan Nagara di atas meja. Kanaya menuruti permintaannya. Nagara sempat meminta istrinya membeli test pack dengan berbagai merek. Dari yang paling murah sampai yang mahal. Ada sekitar 5 jenis. "Aku nggak lagi ngepresure kamu buat segera hamil. Tujuanku nyuruh kamu beli test pack, buat cek aja. In case iya. Kalaupun enggak, don't overthink about that. Paham?" tanya Nagara. Kanaya mengangguk samar. Nagara duduk dengan gelisah di pinggiran kasur. Menunggu Kanaya yang kini masih berada di dalam kamar mandi. Sekitar 10 menit perempuan itu baru keluar. Membawa semua test pack di tangannya. Tidak berani melihat benda tersebut dan malah menyerahkannya ke Nagara. Dengan perasaan yang sama takutnya, Nagara melihat garis yang tergambar di 5 benda tersebut. Dia sempat menutup mata dan menghela napas sejenak. Setelahnya ia menatap Kanaya dengan wajah yang masih sama seriusnya seperti tadi. Membuat sedikit perasaan kecewa hinggap di dada perempuan itu dengan remaja Nagara. "Janji dulu, apapun hasilnya you will stay sane," kata Nagara. Mendengar kalimat Nagara membuatnya hampir meneteskan air mata. Sudah akan kecewa. Namun Kanaya tetap mengangguk. Barulah Nagara membalik hasil test pack itu ke arah Kanaya. Dan 5-5-nya menunjukkan hasil 2 garis. Dan juga positif. Yang artinya Kanaya tengah mengandung sekarang. Nagara lantas merengkuh tubuh istrinya ke pelukannya. Memeluk erat tubuh Kanaya dengan senyum lebar. Sedang Kanaya sudah menitihkan air mata saking bahagianya. "Jadi ini ceritanya kamu ngidam?" tanya Kanaya. Nagara memakan mangga muda yang sudah Kanaya kupas dan potongkan untuknya. Mereka duduk di atas kasur dengan menonton film. "Iya mungkin," jawab Nagara. "Aneh banget. Berarti omongan kamu waktu itu diaminin malaikat yang lewat juga," ujar Kanaya. "Yang mana?" tanya Nagara. "Waktu bilang kalau aku hamil mending mual-mual sama ngidamnya kamu aja yang nanggung," jelas Kanaya. Nagara baru saja teringat. "Iya juga, Nay," katanya. "Nyesel nggak sekarang?" tanya Kanaya. "Nggak. Emang lebih baik aku aja yang ngerasain. Kasihan kamu, udah bawa bocah kemana-mana. Masih ngerasain nafsu makan nggak jelas, mual-mual, belum lagi mood swing," jawab Nagara. Nagara memutuskan untuk mengantar Kanaya ke dokter kandungan besok, berhubung hari Sabtu dan mereka libur. Tangan laki-laki itu terulur guna menyuapi Kanaya. Namun ditolak. "Nggak mau, asem banget," kata Kanaya. "Enak tahu, Nay," balas Nagara. "Nggak," tegas Kanaya. Nagara lantas meletakkan mangkuk yang berisi potongan mangga muda itu ke atas meja nakas. Lalu memasukkan tangannya ke dalam baju Kanaya dan mengelus perut si perempuan yang saat ini masih rata. "Kamu kok bisa curiga gitu aku hamil?" tanya Kanaya. "Bukan aku. Haidan. Katanya aneh banget aku sakit, mual-mual segala," jawab Nagara. "Aku juga baru inget udah telat datang bulan seminggu yang lalu," kata Kanaya. Kanaya sebenarnya merasa agak malu dan geli jika Nagara mengelus perutnya terus seperti ini. Tapi dia tidak ingin merusak kesenangan suaminya dengan berkata begitu. Film di televisi terputar tanpa suara, sebab Nagara menekan tombol mute. Ada hal yang ingin ia katakan. Soal omongan aku semalam.
Yang minta kamu berhenti kerja AOCC. Sebenarnya Nagara setengah tidak rela mengatakannya. Jika dia bahkan kasihan dengan Kanaya yang kemarin-kemarin, apalagi kini di saat perempuan itu juga tengah mengandung darah dagingnya. Rasa-rasanya Nagara hanya ingin Kanaya leha-leha saja di rumah. Apalagi jika nanti perutnya sudah besar. Tapi balik lagi, jika Kanaya masih berkeinginan untuk bekerja, Nagara bisa apa? Mas bolehin. Aku pikir bakal langsung dilarang, kata Kanaya. Kamu masih mau kerja atau enggak? Kalau kamu suka dan enjoy jalaninnya ya udah, Nay, jawab Nagara. Mulutnya saja bilang begitu padahal matanya sudah berkaca-kaca. Membuat Kanaya yang gemas akhirnya mencubit hidung Nagara. Kamu ngomong gitu, tapi mata kamu bilang, jangan Nay please. Aku nggak rela, ucap Kanaya. Emang aslinya gitu, akui Nagara. Besok aku ngobrol dulu sama Mas Haidan ya, Mas. Nggak enak baru lulus training langsung resign. Kalau disetujui, berarti aku masih harus tetap berangkat sampai akhir bulan ini, kata Kanaya. Nagara bersorak gembira dalam hati. Akhirnya. Tangan kirinya masih bertengger di perut Kanaya, hanya sekarang tidak lagi mengelus dan hanya diam. Nay, kepikiran nggak siapa tahu bocah ini? Nagara menggerakkan jari telunjuknya mengelus sebentar perut Kanaya. Masa dipanggil bocah terus dari tadi sih, Mas? Sela Kanaya. Ia belum bernama. Bentar deh, aku mau ngomong. Kepikiran nggak kalau ternyata dia jadi sebelum kita gitu yang kemarin? Tanya Nagara. Aman nggak ya si bocah? Udah ke meeting bapaknya aja, kata Kanaya. Mas Gara. Seru Kanaya. Benar kata Nagara, jika bayi tersebut sudah jadi sebelum hubungan terakhir mereka 2 hari lalu. Karena umur si bayi sudah akan 1 bulan. Dihitung berdasarkan rumus yang digunakan oleh dokter dari tanggal penentuan lahiran. Karena usia kehamilan dihitung dari hari pertama haid terakhir bukan dari hari pembuahan terakhir. Berarti 1 bulan yang lalu. Banyak hal yang Nagara konsultasikan. Mengenai apa-apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama masa kehamilan. Pun dengan kehamilan simpatik yang ia alami. Di pagi hari sebelum berangkat, ia sempat muntah-muntah dulu dan dengan telaten Kanaya mengurut tengkuk lehernya. Lalu menunggu Nagara pulih dari rasa lemas abis morning sickness. Niatnya mau Kanaya yang menyetir namun segera Nagara cegah. Kabar ini tentu segera mereka sampaikan ke semua pihak keluarga. Dan sesuai perkataannya kala itu, sang kakek, Cokrotmojo datang berkunjung ke kediaman mereka. Membawakan banyak perlengkapan bayi. Aku bilangnya usia kandungannya baru aja seminggu, bukannya udah mau lahiran, kek. Pendengaran kakek masih sehat kan? Tanya Nagara. Kekhawatiran Nagara diartikan sebagai bentuk ketidaksopanan oleh Kanaya. Membuatnya terkena geplakaan di punggung. Kakeknya hanya tertawa. Masih, ini kakek terlalu bahagia. Jadinya kesini sambil bawa-bawa, katanya. Haidan, Nagara sama Nay bentar lagi punya anak. Hera, iya. Nay abis bilang sama aku. Seneng banget dengernya. Haidan, aku udah makin tua. Hera, tapi masih cakep. Haidan, 53 jadi kamu kapan mau diajak nikah? Hera, baru sebulan lamaran, Om. Haidan, umur nggak ada yang tahu, Ra. Hera, setahun lagi nggak sih, abis aku mapan kerja. Haidan, nggak usah kerja juga hidup kamu udah mapan sama aku. Haidan turut berbahagia atas kabar Kanaya yang kini tengah mengandung buah hatinya dan Nagara. Sayangnya di saat yang bersamaan Haidan juga sedikit iri. Hera bahkan baru mau diajak bertunangan belum lama. Sedang mamahnya sudah keder minta cucu. Nikah dulu, Mah. Nikah. Cucu bisa aku buatin sekarang. Tapi mau hasil kumpul kebo. Tanya Haidan. Si mama sontak mengucap dan amit-amit. Hera, hadeh, abis nikah masih boleh kerja. Haidan, kamu itu pingin jadi wanita karir apa gimana, Ra?
Hera, kagak, biar punya duit aja. Haidan, aku sanggup nafkahinन्न. Satu keluarga kamu juga aku sanggup. Hera, sombhong amat. Haidan. Engknai masih mau peluk, kata Nagara. Aku mesti berangkat kerja, Mas, balas Kanaya. Tapi Mas mau peluk, rengek Nagara. Kalau aku telat gimana? Tanya Kanaya. Kalau anak aku ileran gimana? Balas Nagara. Anak aku juga. Tegas Kanaya. Perdebatan pagi itu dimulai dengan Nagara yang masih enggan melepaskan Kanaya dari pelukannya. Meski mata si laki-laki masih terpejam. Kamu nggak usah berangkat kerja aja hari ini. Aku juga, usul Nagara. Ini entah memang Nagara yang ngidam minta peluk karena si bayi atau memang dia hanya sedang modus. Tapi Kanaya betulan mesti segera beranjak dan bersiap-siap sekarang. Mas, lihat aku coba, kata Kanaya. Kanaya menangkup pipi Nagara dengan kedua tangannya. Suaminya itu lantas membuka mata perlahan. Aku harus berangkat dulu sampai akhir bulan. Abis itu kalau kamu mau manja-manja setiap pagi, boleh sepuasnya. Ya, tawar Kanaya. Bibir Nagara mengerucut ke depan. Penawaran Kanaya terlalu sulit untuk ia terima. Dia butuh belayan terus setiap pagi, minimal sampai jam 7. Kamu juga kan mesti berangkat kerja. Ayo bangun, ajak Kanaya. Tapi mandinya bareng, kata Nagara. Ya Tuhan. Terserah Nagara. Yang penting laki-laki itu mau melepaskan pelukannya dan segera beranjak untuk berangkat kerja. Ayo, jawab Kanaya. Yang mengesalkan dari Nagara adalah ketika laki-laki itu mendadak ngidam di tengah malam. Pernah sekali ia ingin makan soto kudus di jam 12 malam. Tadinya mau order tapi tidak ada toko soto yang masih buka di aplikasi pemesanan makanan. Wajar sih. Keinginan Nagara saja yang tidak wajar. Akhirnya mereka berdua tandang naik mobil bersama, muter-muter mencari di mana penjual soto kudus yang masih buka. Dan berakhir zong. Tidak menemukan satupun warung soto kudus yang buka. Masih mau soto kudus? Diganti yang lain nggak mau? Tanya Kanaya. Enggak. Mau soto kudus, tegas Nagara. Makan bakso dulu deh malam ini. Sotonya beli besok ya, Mas, usul Kanaya. Nggak mau, Kanaya, ujar Nagara lembut dan memanjangkan suara di akhir kata. Mereka kini masih berada di dalam mobil. Hanya saja sudah di dalam garasi. Nagara lantas menyuruh Kanaya turun dan kembali tidur. Karena besok masih harus berangkat kerja. Sedang dirinya kembali keluar, mencari penjual makanan tersebut dengan bantuan Haidan. Yang tentu tandang sambil misuh. Yang normal-normal aja bisa nggak sih COKKK? Teriak Haidan. Soto kudus normal nggak sih, Dan? Balas Nagara. Jam ngidam lo yang nggak normal. Bentak Haidan. Hasilnya, Haidan tetap ikut Nagara muter-muter jalanan sampai menemukan salah satu penjual soto kudus legendaris. Lalu mengetuk pintu rumahnya, meminta dibuatkan karena ada yang ngidam. Untung bapaknya baik. Dan soto jualannya hari itu masih tersisa. Hanya tinggal memanaskan kembali kuahnya dan siap. Besok-besok atur jam ngidamnya deh, Gar. Ini jadi berasa gue suami terus lo istri gue yang lagi ngidam, keluh Haidan. Ya gimana, kalau nggak lo siapa lagi? Nggak tega ngajak Kanaya muter-muter. Padahal besok kerja, kata Nagara. Gue juga, Sat. Seru Haidan. Meski misuh, Haidan tetap ikhlas kok membantu Nagara. Dia hanya tengah meluapkan kekesalannya saja. Ada, Mas. Ketemu. Tanya Kanaya. Iya, kamu mau enggak? Aku beli 2 bungkus, jawab Nagara. Kamu aja, kata Kanaya. Kanaya sudah terlalu mengantuk dan tidak ingin makan apapun. Ia duduk di sebelah Nagara, menunggui suaminya selesai makan. Hingga saking ngantuknya terlelap di pundak Nagara. Jadilah si laki-laki membopong tubuh Kanaya menuju ke kamar mereka kembali.
Makin hari nafsu makan Nagara makin menjadi. Mual-mual yang ia alami masih rutin setiap paginya. Hanya sudah agak mendingan. Kanaya yang sudah tidak bekerja, sekarang jadi bisa 100% mencurahkan energinya mengurus Nagara. Siang itu Abis menyiapkan bekal yang akan Kanaya susulkan ke kantor Nagara di jam istirahat. Tiba-tiba suaminya itu mengirimkan pesan. "Nagara, sayang, jadi nyusul aku atau enggak?" "Nagara, aku lagi pingin sushi. Makan itu yuk nanti." Tidak ingin membuat Nagara urung makan sushi dengan mengatakan jika ia telah memasakkan makan siang. Kanaya pun mengiyakan ajakan Nagara dan meninggalkan bekal makan siang yang sudah ia siapkan teronggok di atas meja dapur begitu saja. Barulah saat Nagara pulang dan Kanaya lupa membongkar lagi isi kotak bekal itu ataupun menyingkirkannya. Suaminya lantas tergugu. "Nay, tadi kamu masak buat makan siang aku bukan?" tanya Nagara. Suaranya sedikit meninggi, karena Nagara berada di dapur dan Kanaya masih di dalam kamar. Yang tadi niatnya ke dapur hanya untuk minum kini duduk dan mulai memakan bekal nasi bento dan nugget yang dibuatkan Kanaya. "Iya, kenapa dimakan? Pasti udah nggak enak. Kamu nggak enak makannya?" tanya Kanaya. Kanaya yang baru datang dan melihat Nagara makan bekalnya, lantas mendekat dan segera menarik kotak makan itu menjauh dari hadapan Nagara. Padahal mulut suaminya sudah penuh dan memakannya tanpa beban. Ataupun terpaksa. "Enak. Makanan buatan kamu selalu enak," puji Nagara. Nagara meraih kembali kotak makan tersebut dari tangan Kanaya. Memang akhir-akhir ini Kanaya sedang banyak belajar masak. Agar tidak bosan di rumah. Belajar membuat kue juga. Kalau yang itu dia ada ikut les membuat kue. "Kenapa nggak bilang kalau udah masak?" tanya Nagara. "Soalnya kamu mau makan sushi," jawab Kanaya. "Ya nggak apa-apa, makan sushi sama makan bekal dari kamu," kata Nagara. Akibat nafsu makan yang menggila, berat badan Nagara jelas jadi naik banyak. Sampai membuatnya uring-uringan abis dikatai gembul oleh banyak anggota keluarga besar kala ada acara kumpul-kumpul. "Emang aku gembul, Nay?" tanya Nagara. "Pipinya," jawab Kanaya. "Jelek?" tanya Nagara. "Enggak, malah lucu," kata Kanaya. "Badut pancoran juga lucu. Berarti aku sama kayak badut di mata kamu?" tanya Nagara. "Hadeh, salah ngomong." Alhasil Nagara ngambek mogok bicara dengan Kanaya sehabis pulang dari acara keluarga. Dan ia langsung pergi ke gym yang lokasinya agak dekat dengan rumah, abis mengantar Kanaya. Bagaimana cara Kanaya membujuknya? "Mas, udahan dong. Masih cakep kok," bujuk Kanaya. "Tadi siang katanya lucu," sungut Nagara. Nagara memutar badan memunggungi Kanaya. Tidak ingin kalah si perempuan bangkit dan kini mengambil posisi di depan Nagara kembali. Menyusupkan diri ke dalam lengan laki-laki itu. "Lucu yang bikin gemes pingin gigit gitu." "Adek juga suka kok," kata Kanaya. Kanaya mengelus perutnya sendiri. Lalu menarik tangan Nagara untuk ikut melakukannya. "Coba tanya," ajak Kanaya. Wajah Nagara yang sejak tadi masam seperti perasan lemon kini menerbitkan senyum. Ia mendekatkan wajahnya ke arah perut Kanaya yang sudah sedikit membesar. Karena usia kehamilannya sudah 1 bulan lebih. "Adek suka papa dibilang gembul. Kalau papa sih jujur nggak suka. Tapi berhubung kata mama kamu jadi gemes, jadi ya udah," kata Nagara. Kanaya mengelus rambut Nagara pelan. Abis berkata seperti itu si laki-laki lantas mengecup perut Kanaya lama. "Udahan ngambeknya?" tanya Kanaya setelah Nagara kembali menjajarkan wajah mereka. "Masih dikit," jawab Nagara. Perkataannya lantas mengundang Kanaya mengambil satu kertas berbentuk seperti kupon dari atas meja. "Nih, kupon free kisses and hug dari aku," kata Kanaya. "Wih, nggak ada free mimik susu, Nay?" tanya Nagara. "Mau minum susu ibu hamil kah?" balas Kanaya.
Kanaya tahu arah pembicaraan Nagara. Lantaran dengan kurang ajarnya tangan laki-laki itu lantas merwemwas salah satu dadanya. Yang ini, kata Nagara. Mana keluar? Seru Kanaya. Nggak apa-apa, aku suka sensasi nyedotnya aja. Hitung-hitung nostalgia pas masih bayi. Lagian harus aku puas-puasin sekarang, Nay. Sebelum dimonopoli anak aku, kata Nagara. Boleh. Hehe, tanya Nagara. Bisa apa coba Kanaya selain pasrah? Sudah begitu Nagara masih sempat-sempatnya berceletuk. Makin montok ya, Nay, kata Nagara. Mas DIEM ah. Berisik. Teriak Kanaya. Sejak sudah bekerja dan memiliki penghasilan sendiri, Hera memutuskan untuk pindah tempat tinggal. Dari kos sempit miliknya itu kini ia tinggal di sebuah apartemen. Ya tidak semewah milik Nagara, tapi lebih luas dan cukup layak jika Haidan tiba-tiba datang berkata jika ia ingin menginap di tempat Hera. Berhubung lokasi apartemennya lebih dekat ke kantor daripada rumah laki-laki itu sendiri. Biasa kalau ia mesti lembur sampai jam 11 malam, baru numpang tidur di tempat Hera. Seperti saat ini. Kamu sebenarnya udah tidur? Tanya Haidan. Belum. Masih lanjut ngelarin deadline juga. Hamdalah baru selesai. Om udah makan apa belum? Jawab Hera. Udah, kata Haidan. Kapan? Tanya Hera. Haidan terkekeh. Lalu pura-pura berpikir keras. Tadi sore. Jawabnya. Ye udah lapar lagi harusnya. Mau makan apa? Tapi di lemari tinggal mie aja sih sama telur. Anda maukah, Bapak Haidan? Tanya Hera. Boleh, Ibu Haidan, balas Haidan. Ibu kamu di rumah, sungut Hera. Sambil menunggu Hera selesai memasak mie, Haidan numpang mandi dan ganti baju. Karena bukan kali pertama, jelas sudah ada baju laki-laki itu di dalam lemari Hera. Bahkan hampir separuh hoodie dan jaket yang ia punya ada di tempat Hera. Saking seringnya cewek itu pinjam juga. Akhirnya, Haidan memilih baju tidur couple yang pernah dibelinya bersama Hera tempo hari. Sambil makan mie, Haidan sebetulnya sambil mikir. Ada sesuatu yang ingin ia sampaikan pada Hera. Tidak penting, tapi penting juga. Tatapannya yang gelisah, akhirnya membuat Hera bertanya, kenapa, Om? Nggak ada, jawab Haidan. Cih, nggak pinter bung. Kelihatan dari tadi nahan mau ngomong sesuatu. Kamu kebelet boker kah? Malu ngomongnya? Tanya Hera. Nggak, tegas Haidan. Terus, desak Hera. Weekend ini ada syukuran buat 7 bulanan kehamilan Mbak Bora. Dia bilang aku suruh ajak kamu, kata Haidan. Harus ikut? Tanya Hera. Nada bicara Hera berubah dingin. Bukan karena dia benci atau bagaimana ya. Masalahnya dia masih agak gondok dengan sikap Bora yang seolah menyepelekannya sebagai pacar Haidan. Sebelum nikah aja tuh cewek masih kayak deket-deket dan selalu minta diantar Haidan kemana-mana. Berhubung cowok itu rada goblok, jadi iya-iya aja. Karena sikap Bora yang makin semena-mena, alhasil Hera speak up dan mengajak Bora ngobrol berdua. Menegur perempuan itu baik-baik. Bah, posisinya Haidan sekarang udah nggak jomblo. Dia punya pacar. Saya pacarnya. Entah Mbak nganggap dia udah kayak adik sendiri atau apa, saya nggak peduli. Yang pasti jaga batasan dong, kata Hera. Tidak lupa Hera juga memarahi Haidan habis-habisan. Yang ini sih nadanya bukan tegas lagi, udah kayak lagi ngospek maba. Keras dan tidak terkontrol berbeda seperti saat berbicara dengan Bora. OM yang bener aja lah, ngotak. Udah gede. Bisa mikir, omel Hera. Makanya sekarang Haidan takut-takut gimana gitu. Tapi namanya amanat mesti ia sampaikan dong. Iya entar datang, kata Hera. Hah serius? Tanya Haidan. Kamu EXPECT aku nggak datang apa gimana? Bentak Hera. Nggak, maksudnya, kalau kamu nggak mau juga nggak apa-apa, jelas Haidan.
Datang sekalian mau berkunjung ke rumah papa mertua, mau main burung, kata Hera. Kadang Haidan capek jika mesti membawa Hera main ke rumahnya. Yang niatnya mau mengajak perempuan itu apel dengannya. Malah berakhir apel dengan sang papa dan burung beo kesayangannya. Haidan dianggurin. Dia hanya bertugas sebagai tukang ojek. Menjemput lalu mengantar pulang. Jadi kalau mau berduaan, mending di tempat Hera saja, seperti sekarang. Tidak ada gangguan. Apakah Haidan jujur kepada orang tuanya setiap kali menginap di apartemen Hera? Tentu saja. Dan sebagai seorang pria dewasa, dia jelas memiliki konsekuensi akan segala hal yang bisa saja terjadi. Namun kedua orang tuanya sudah menaruh kepercayaan penuh kepada dirinya. Melihat muka cemberut Haidan membuat Hera tersenyum sekilas. Kamu lembur terus, otaknya nggak mendadak mau meledak, Om? Tanya Hera. Inilah saatnya Haidan bermanja-manja. Abis ia mencuci mangkok bekas makan mereka berdua. Memang tugasnya dibagi, jika Hera yang menyiapkan makanan berarti Haidan yang bersih-bersih. Abis itu ia menyusul Hera yang sudah tiduran di kasurnya. Ikut berbaring di samping gadis itu. Pusing banget, Ra. Kayaknya butuh vitamin C, kata Haidan. Sejak kapan pusing obatnya vitamin C? Minum Oskadon Gih, balas Hera. Vitamin C, cium, jelas Haidan. Cium tembok, sindir Hera. Haidan menarik bibirnya lurus. Sampai kedua pipinya melebar. Hera lantas turun dan menarik satu kasur juga satu dipan yang bisa digeser dari bawah kolong. Menyiapkan tempat untuk Haidan. Mereka tidak mungkin tidur satu kasur. Om, udah tidur? Tanya Hera melongok ke arah bawah dan melihat mata Haidan yang sudah terpejam. Belum, baru merem. Kenapa, Ra? Jawab Haidan. Kata bapak, kalau mau serius, disuruh ke rumah lagi. Buat nentuin tanggal, kata Hera. Haidan, gue nikah, 3 bulan lagi. Nagara, lah katanya harapan lo nikah sama Hera dalam waktu dekat itu 0,001%. Dia baru mau nikah umur 40. Haidan, bercanda yang itu. Haidan, nggak tahu, tiba-tiba semalam bilang suruh ketemu orang tuanya buat nentuin tanggal. Nagara, udah ketemu. Haidan, belum. Nagara, terus kenapa udah bilang ke gue mau nikah 3 bulan lagi? Jangan bikin gue emosi ya. Haidan, maunya gue aja sih, 3 bulan lagi gitu wah kakak. Hari itu Nagara dan Kanaya berniat ke tempat yoga. Mau mendaftarkan Kanaya untuk kelas khusus ibu hamil. Di usia kandungannya yang masih muda, sebetulnya kegiatan mengikat tali sepatu masih bisa ia lakukan sendiri. Namun setiap ada Nagara, laki-laki itu tidak akan membiarkan Kanaya melakukannya sendiri. Mau pakai yang ada talinya. Yang ini nggak mau, Nay. Tanya Nagara menunjuk sepatu di barisan rak paling atas, yang tidak memiliki tali dan mudah dipakai. Nggak, lagi pingin ini, jawab Kanaya. Oke, bentar kalau gitu. Di tali yang benar, biar nggak mudah lepas, kata Nagara. Kalau lepas tinggal ikat ulang, Mas, kata Kanaya. Iya kalau lagi sama aku, bisa aku yang iketin. Kalau enggak, tanya Nagara. Ya sendiri. Perutku belum gede banget loh ini. Masih kempes, jawab Kanaya. Kanaya duduk di bangku teras. Sedangkan kini Nagara berjongkok di depannya. Mengikat tali sepatu Kanaya mengikuti tutorial yang sudah ditontonnya semalam. Tali sepatu khusus ibu hamil agar tidak mudah lepas. Enggak. Pokoknya kalau ada aku, enggak boleh sendiri, tegas Nagara. Saat keluar dan Nagara membuka pintu gerbang lebar-lebar, mereka tidak sengaja berpapasan dengan tetangga depan rumah. Berdasarkan informasi yang Kanaya dapatkan, keluarga tersebut bekerja di sebuah perusahaan pertambangan entah apa namanya. Kanaya lupa. Dan memiliki 2 anak. Kanaya tersenyum ke arah Bu Ratih yang kini tengah menyiram tanaman hias di pot-pot. Yang Kanaya tahu pasti harganya sangat mahal.
Mau kemana, Dek? Tanya Bu Ratih. Ke tempat yoga, Bu. Mau daftar ikut kelas hamil, jawab Kanaya. Loh udah hamil? Padahal katanya baru lulus kuliah 4 bulan lalu. Nikahnya juga harusnya belum lama ya, kata Bu Ratih. Tokcer banget ternyata, Mas Nagara ini, ujar Bu Ratih. Ucapannya sontak membuat Nagara tertawa renyah. Sedangkan Kanaya menahan malu. Hasil dari pertemuannya dengan Bu Ratih itu, membuat Kanaya akhirnya dimasukkan ke grup ibu-ibu perumahan. Dan isinya full gibah dan memamerkan keunggulan anaknya masing-masing. Tahu gitu waktu diminta nomor Kanaya kasih nomor mas-mas kesatria sedot.wc saja. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.